Shalom, salam sehat, salam sejahtera buat jemaat Palem, sahabat-sahabatnya Allah. Selamat tahun baru 2023. Tahun ini kita berjumpa kembali dengan sukacita. Ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yaitu di Yesaya 60. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Hari ini, tahun ini, terang Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Karena Tuhan mencintai Bapak Ibu. Di tahun 2023 ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan menyertai anak-anak Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari hari ini kita dengan penuh sukacita, kita bersama-sama beribadah, mendatangi Tuhan dengan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan menjadi terang hidup kita, dan hidup kita tidak akan ada kegelapan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bahwa mari hari kita mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan, amin. Hari apapun yang sedang kita alami, mari kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau menyiapkan seluruh hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh beribadah, berkumpul secara online Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi hari Tuhan kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan lewat ibadah hari ini kami boleh mendapatkan janji Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami ingin memuji menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Hari ini kita mau bersyukur akan kasih setia Tuhan. Dia Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tidak kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, oh Allah
adalah sumber kekuatan kita. Maka hari itu kita mau bersuka cita. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Come on. Yesus adalah sukacita kita. Apapun yang kita alami, kita punya Tuhan Yesus. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala beban pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Dia ada yang mendampingi setiap langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Yang percaya katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ada sukacita mengalir di tempat ini, amin. Dimanapun engkau berada, mari kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. One more time. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Pada sukacita kita, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Kami merasakan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini beribadah, kami tahu dan kami percaya waktu kami memuji Tuhan, Engkau hadir di atas pujian umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berjanji setia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwaku
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Engkaulah Bapa yang setia atas hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, pertolongan-Mu atas hidup kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sampai selama-lamanya. Dia yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Engkau setia Tuhan. Amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, setia atas hidup kami. Aku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, oh kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Aku bersyukur, aku bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk pertolongan dan kesetiaan atas kehidupan kita sampai hari ini. Aku bersyukur Tuhan, oh, semuanya baik, segala yang Kau buat dalam hidupku Tuhan. Aku percaya, dan aku
yang bersyukur, kau boleh taruh tanganmu di hatimu sebagai tanda kau bersyukur dan menyembah Dia. Ya. Dan hari firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang percaya mari katakan amin. Katakan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menetapkan langkah kami, rencanamu indah atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau tak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab ada tangan-Mu, ada pertolongan Tuhan yang menolong hidup kami Tuhan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, penyertaan buat hidup kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Nya atas hidup kita, dan kita mau menyatakan kasih setia-Nya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dimanapun Engkau berada, mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, yes Lord. Kami percaya, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari dengan iman kita nyatakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Aku percaya Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami beriman, kami gak takut dan khawatir untuk memulai tahun ini. Karena kami percaya Engkau menunjukkan kasih setia-Mu tepat pada waktu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang menyembah Dia, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Mari kita masuki tahun 2023 ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan yang setia akan memimpin kita dan akan menolong kita melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Walaupun banyak sekali prediksi para ahli yang mengatakan bahwa tahun ini tidak lebih baik daripada tahun 2022. Namun kita percaya karena Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada sesuatu yang kita perlu takuti. Sekalipun dunia sedang bergoncang, begitu banyak saudaraku hal-hal yang tidak kita prediksi itu terjadi. Namun
kasih setia Tuhan dan janji Tuhan tetap akan kita alami di tahun ini. Saya mau mengajak kita semua saat ini membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kembali akan perjalanan rohani kita selama 3 tahun terakhir ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar atau tidak sadar, Tuhan sudah memimpin kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama 3 tahun ini begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita merasa tidak siap menghadapinya. Namun kita melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin dan menolong kita. Mari kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita tekun terus beribadah dan menaruh iman percaya kita kepada Tuhan dengan tidak digoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Sebab kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sudah memberi kemenangan itu akan terus menopang kita untuk berjalan bersamanya meraih kemenangan di tahun ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua flashback, kita melihat 3 tahun terakhir ini. Di tahun 2020, Tuhan memimpin kita dengan memberikan kita pada waktu itu tema tentang family. Dengan fokus mempraktekkan faith, yaitu bagaimana setiap kita anggota keluarga dan juga setiap anak-anak Tuhan, kita kembali untuk membangun iman percaya kita. Kemudian 2 bulan berikutnya, kita mencari perkenanan Tuhan, anointing dari Tuhan. Dan itu menolong kita bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perkenanan ini, kita sadar, kita tahu bahwa kita bukan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena iman percaya kita. Karena kita juga mau hidup di dalam pertobatan. Kemudian 2 bulan berikutnya, kita belajar bagaimana kita melakukan mentoring. Dan di mentor, saudaraku, kita belajar untuk punya sikap hati, untuk menerima pengajaran. Dan terus mau belajar. Bahkan kita juga memberi diri untuk mementor orang lain. Kemudian di 2 bulan berikutnya kita belajar tentang intimacy, yaitu bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, membangun hubungan tanpa ada tembok pemisah di antara kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian 2 bulan berikutnya kita belajar tentang love and another. Bagaimana kita saling menerima, saling mengasihi, dan dalam sebuah hubungan yang tulus ikhlas. Dan kita belajar hal itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan 2 bulan terakhir kita mau belajar Yes I Will, yaitu tentang ketaatan atas dasar mengasihi. Nah, di tahun 2020, saudaraku, kita melihat guncangan yang terjadi pada waktu itu. Di akhir dari 2019, virus COVID mulai melanda dunia. Di tahun 2020, di bulan Maret, saya masih ingat, saudaraku, pemerintah mengumumkan bahwa negara kita Indonesia sedang masuk virus COVID-19. Dan pada saat itu, belum ada obatnya. Juga belum ada preparat untuk menyatakan seseorang terkena COVID atau bukan. Dunia dalam kebingungan. Tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memimpin kita. Bagaimana kita mendekat dengan Tuhan melalui akronim family ini. Tahun 2020 kita lalui dengan selamat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan hal yang dahsyat dan luar biasa
yang Tuhan kerjakan. Sekalipun kita tidak boleh beribadah, sekalipun kita tidak boleh bertemu dengan orang lain, kecuali kita di dalam rumah kita masing-masing. Bagaimana Tuhan sedang memimpin dan menolong kita, supaya kita membangun keluarga kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan antar keluarga. Bagaimana kita membangun mesbah Tuhan di tahun 2020. Tahun 2021, Tuhan memberikan kita sebuah tema, yaitu Heaven at Home. Dengan fokus bagaimana kita mempraktekkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama doa Bapa Kami. Nah, tahun 2021, saudaraku, ya, 2 bulan yang pertama kita belajar tentang bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika kita belajar tentang hidup dalam hadirat Tuhan, dengan sengaja kita mencari wajah Tuhan, dengan sengaja kita mencari perkenanan Tuhan, dan hidup dengan otoritas di bawah otoritas kerajaan Allah, dengan hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berharap kepada Tuhan, dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kemudian saudaraku, kita belajar 2 bulan berikutnya, itu Maret dan April, hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita membangun sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup dalam komunitas kerajaan Allah. Dalam komunitas kita saling mendukung satu sama lain, saling menerima satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Kemudian saudaraku, di bulan Mei sampai Juni 2021, kita belajar hidup dalam penyediaan Allah. Pada saat itu sedang terjadi goncangan di mana pandemi virus COVID mencapai puncaknya ketika di bulan Juli. Nah, atas arahan dari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, hidup dalam pola kerajaan Allah, dan hidup dalam iman percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Kita melalui masa yang paling sukar di tahun 2021. Di bulan Juli, saudaraku, sampai Agustus, kita percaya akan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Bahwa kita dikasihi karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga melihat di bulan Juli, saudaraku, ada 100 jemaat yang terpapar virus COVID. Nah, di waktu yang sama, kita melihat bagaimana keluarga rohani, yaitu Komsel dan Kompak, kita bergerak bersama-sama. Kita saling mendukung. Pada saat itu saya masih ingat, saudaraku, saling menyediakan makanan, saling mengirim. Kemudian kita juga saling mendoakan, kita saling mengencourage satu sama lain. Begitu banyak, saudaraku, persoalan yang muncul pada saat itu. Semua rumah sakit mengalami kepenuhan dan ledakan pasien COVID. Demikian juga kita mengalami kesulitan untuk mengumpulkan obat-obatan supaya saudara kita dapat tertolong. Demikian juga saudaraku, kita mengalami lockdown, yaitu kita tidak boleh bergerak dan keluar dari rumah. Jadi semua harus dilakukan di dalam rumah. Betapa sulitnya pada waktu itu. Namun saudaraku, kasih setia Tuhan, karena kasih Allah yang dicurahkan, membuat kita berbelas kasihan. Dan kita melihat sungguh keluarga rohani, yaitu Kompak dan Komsel, adalah jawaban untuk kita saling menolong di area kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melewati masa yang sukar bersama dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudaraku, kita bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita mampu melewati masa yang paling sulit ini. Kemudian di bulan September hingga Oktober, kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Ini menjadi fokus pokok bahasan dari renungan harian firman Tuhan kita. Dan kita terus belajar, saudaraku. Kita percaya di masa-masa yang paling gelap yang kita alami. Namun ketika kita hidup dalam perlindungan Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Sebab sekalipun kita tidak melihat tangan Tuhan yang kuat memimpin kita, namun dalam kenyataannya secara atmosfer, Tuhan memimpin kita. Nah, 2 bulan terakhir, saudaraku, kita mengalami kemenangan, yaitu hidup dalam kemuliaan Allah. Kita bersyukur, saudaraku, tahun 2021 kita lewati dengan selamat. Kita bersyukur, saudaraku, di tahun 2022, yaitu tahun ini, saudaraku, Tuhan masih memberikan kita untuk tema, untuk melanjutkan arahannya, yaitu Heaven at Home. Dengan fokus kita mempraktekkan kehadiran Bapa di dalam keluarga. Ya, the presence of a father, ya, di rumah kita, saudaraku. Tahun ini kita berfokus dengan renungan harian kita
dengan 4 fokus, yaitu bagaimana kita belajar tentang kasih Tuhan secara mendalam. Kita mengetahui bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih tak bersyarat, kasih hanya tahu mengasihi, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, dan berbagai jenis kasih Allah yang kita pelajari, kita lakukan dengan tekun. Sehingga kita boleh mengalami kasih Tuhan dan mengalirkan kasih Tuhan itu di tahun 2022. Nah, dimulai dari bulan Maret, saudaraku, kita sudah diizinkan untuk kembali beribadah walaupun dengan jumlah yang terbatas. Kita juga belajar di 3 bulan berikutnya, yaitu di bulan April hingga bulan Juni, kita belajar tentang bagaimana kita mengenal identitas kita sebagai seorang anak di hadapan Tuhan. Kita belajar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Identitas kita dalam Tuhan karena kita adalah anak yang dikasihi, yang diterima. Kita adalah anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak yang berpotensi. Kita adalah anak-anak, bukan anak yang tidak berguna, tetapi anak yang berguna dan yang memuliakan Allah. Kita belajar membangun identitas kita bukan karena prestasi, bukan karena apa yang kita capai, bukan dari hal-hal yang lahiriah, tetapi dari hal-hal yang rohani. Kita juga belajar bagaimana Allah, saudaraku, di bulan ini menciptakan kita, saudaraku, merancang kehidupan kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan bagian kita adalah menemukan identitas kita, menemukan panggilan kita, dan kita terus berjalan bersama Dia. Kemudian saudaraku, 3 bulan berikutnya, kita mengenal, kita belajar, saudaraku, bagaimana kita mempunyai potensi di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika kita tahu bahwa setiap kita yang beriman, menerima benih iman itu, kita punya potensi yang luar biasa besarnya. Setiap kita belajar tentang potensi kita dan kita mau temukan potensi kita di dalam Tuhan. Ketika potensi itu bertumbuh dan berkembang, kita akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang ajaib. Kemudian saudaraku, di 3 bulan yang terakhir, kita belajar bagaimana kita menetapkan hidup kita dengan otoritas moral atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan dan kita mau, saudaraku, dengan sengaja tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana kita meminta Roh Kudus memimpin kita untuk kita terus berjalan. Kita telah mengakhiri tahun 2022 dengan kemenangan yang luar biasa. Dan Tuhan menyertai kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, saudaraku, karena pimpinan Tuhan melewati masa-masa sukar selama 3 tahun ini. Dan kita percaya ketika Roh Kudus mengingatkan saya, saudaraku, ini adalah message buat kita semua. Jangan takut menghadapi dan melewati tahun 2023. Bersama dengan Tuhan, goncangan dunia seperti apapun yang terjadi, kita tetap akan melaluinya dengan selamat. Tahun 2022, saudaraku, kita mengalami kesulitan ekonomi. Bagaimana kita merasakan bahan bakar yang naik. Kita juga mengalami minyak goreng yang langka. Kita juga mengalami tiba-tiba di bagian akhir tahun 2022, kita digoncangkan oleh gempa bumi di area Cianjur. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mari kita tetapkan hati kita menyambut tahun 2023. Seperti apapun goncangannya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup. Selama kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Nah, tahun ini saudaraku, 2023, ya, Tuhan mengarahkan kita ke sebuah tema, yaitu komunitas yang bergaya hidup keluarga Allah. Dengan kita mau mempraktekkan bagaimana kita membangun sikap hati seorang anak. Kita mau bertumbuh dan belajar bersama tentang sonship spirit. Kita mau belajar, saudaraku, bersama-sama bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Bagaimana kita menundukkan otoritas kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita belajar, saudaraku,
Ya, belajar dari Kristus seperti Kristus melihat Bapa. Kita juga mau belajar, saudaraku, bagaimana kita belajar melalui orang tua rohani kita. Kita mau sama-sama belajar dalam kompak dan kompas. Dan saudaraku, kita juga mau belajar, saudaraku, bagaimana kita mengekspresikan Tuhan melalui hidup kita. Kita dapat mengekspresikan kasih Tuhan. Kita dapat mengekspresikan kuasa Tuhan. Kita dapat menunjukkan bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah godaan dosa. Bagaimana kita dapat, saudaraku, menahan diri untuk tidak melangkah ke dalam hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, yaitu godaan dosa, saudaraku. Nah, tahun ini, tahun 2023, saudaraku, jangan pernah tinggalkan komunitas. Mari kita mau bangun komunitas kita sebagai sebuah keluarga rohani. Di bagian akhir yang apakah yang saya sampaikan ini, mari saudaraku, saya mau ajak kita bersama untuk membaca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan ini. Kita mau belajar saling memperhatikan seperti Tuhan memperhatikan kita setiap waktu. Kita mau belajar, saudaraku, memperhatikan sesama saudara kita. Mari kita mendorong, saudaraku, jangan pernah bosan untuk mendorong saudara kita hidup di dalam kasih. Jangan biarkan ego kita, saudaraku, mengambil bagian dan menguasai pikiran kita sehingga kita kehilangan belas kasihan dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan. Dan ketika kita praktekkan kasih itu, maka belas kasihan Tuhan itu akan mengalir melalui kehidupan kita. Dan kita akan melakukan pekerjaan baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui kasih-Nya, melalui tindakan kita. Dan mari saudaraku, kita jangan menjauhkan diri ataupun tidak lagi hadir di dalam komunitas, di dalam komsel ataupun kompak. Mungkin kita merasa bahwa komsel kita tidak bertumbuh. Mungkin kita juga merasa bahwa komsel kita bukan menjadi sebuah rumah rohani, bukan menjadi harapan kita. Tetapi mari saudaraku, kita ubah pola pikir kita. Kita mau bangun komunitas kita, kita mau bangun komsel kita. Itu adalah rumah kita. Ya, kenyamanan di rumah itu tergantung dari setiap kita yang menghuninya. Tergantung dari siapa yang mau menggerakkannya. Ketika kita rajin, saudaraku. Ketika kita rajin berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Ketika kita mau saling memperhatikan. Kita memberi waktu untuk selain berdoa juga untuk menelpon ataupun untuk berjumpa. Just say hello ataupun apa yang bisa saya doakan buat kamu, saudaraku. Kita sedang mengalirkan perhatian dan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita. Maka hidup kita akan bergairah. Kesulitan apapun yang sedang melanda, saudaraku. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan. Ketika kita ada di keluarga rohani. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan hadir di dalam keluarga rohani. Dan hal itu harus kita ciptakan. Mari saudaraku, kita belajar untuk saling menasehati satu sama lain. Hari-hari ini sangat menggoda kita untuk tidak datang ke ibadah. Kita menganggap bahwa kita menonton YouTube ataupun kita mengikuti live streaming, kita sudah beribadah. Tapi saya mau beritahu saudaraku, itu belum cukup. Kecuali kalau memang tidak ada jalan lain. Ataupun ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bertemu. Tidak ada cara lain kecuali kita hanya bisa lakukan. Walaupun Tuhan memberikan kita teknologi Zoom di hari-hari ini. Tadi sekali lagi, persekutuan kita akan kita peroleh dengan mendalam ketika kita bersekutu dan berjumpa secara fisik. Mari saudaraku, kita mau semakin giat melakukan semua ini, yaitu membangun keluarga rohani kita di waktu menjelang hari Tuhan yang sedang mendekat. Mari saudara, saya ajak kita semua berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi. Ketika kami mengenang dan mengingat perjalanan kami bersamamu. Selama 3 tahun. Bapak memimpin kami dengan kasih setia dan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami sadar. Betapa dahsyatnya kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan. Betapa hebatnya pemeliharaanmu.
betapa luar biasanya pelindungan-Mu atas setiap kami melewati selama 3 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih ada dan kami diingatkan bagaimana kami harus hidup, yaitu membangun hidup kami dengan sonship spirit. Kami juga diingatkan bagaimana kami harus membangun keluarga rohani kami, juga keluarga jasmani kami. Kami mau meneruskan Tuhan untuk membangun mesbah di rumah kami masing-masing. Kami juga mau meneruskan untuk melakukan persekutuan di dalam kebenaran-Mu. Kami juga mau Tuhan saling menasehati. Kami juga mau mendorong Tuhan untuk saling berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Tuhan, kuatkan hati kami untuk tetap tegak berdiri, berjalan bersama-Mu, dan kami percaya Tuhan, terang kebenaran firman-Mu akan menyinari setiap perjalanan kami, memampukan kami mencapai akhir dari tahun 2023 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita sudah dengar bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang 3 tahun ini. Bagaimana Tuhan memimpin kita. Kita diberikan arahan yang begitu jelas. Kita akan menjadi komunitas yang bergaya hidup Allah. Bagaimana sukacita di dalam komunitas akan terjadi di dalam keluarga kita maupun di komunitas kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, biar firman Tuhan hari ini tidak hanya menjadi firman Tuhan yang kita dengar, tetapi menjadi benih yang tertanam di dalam kita dan berbuah berkali-kali lipat. Percaya Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah sampaikan hari ini. Kami mau pegang firman-Mu dan kami mau hidupi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami tahu kami dipimpin, diterangi sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Bapak. Mari jemaat Tuhan, kedangkan kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Engkau akan diberkati. Terang Tuhan menyertai engkau. Engkau dan seluruh keluargamu, kemanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau dengan berkatnya, dengan sukacitanya. Semua yang menerima berkat ini, engkau menerima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Katakan amin.